Pagi ibu-ibu, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun sampai saat ini masih online, tapi kami yakin pujian yang kita naikkan didengar oleh Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, saya minta Ibu Mike doa untuk pembukaan. Tuhan untuk beribadah bersama-sama masih dalam online Tuhan, biarlah Benar, Tuhan ya, Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang bertugas pada ya, hari ini Tuhan ya Bapak, Yesus. baik WL, baik pembawa firman Tuhan dan doa Amin. syafaat ya Bapak, biarlah Engkau Roh Kudus-Mu ya Bapak yang mengurapi mereka Tuhan dan berjalannya ibadah ini dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Amin. Biarlah setiap hati dapat Kau ubahkan ya Tuhan, berkati kami semua Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Bila aku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila aku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Kita sambung pujian kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Lingkupiku, lingkupiku dengan
Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Waktu selanjutnya saya serahkan doa firman maupun firman Tuhan kepada hamba yang membawakan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kau berikan pada kami Tuhan untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan, yang berbicara kepada kami Tuhan tentang kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya shalom ibu-ibu, nggak terasa kita sudah memasuki bulan Maret. Di awal Maret ini kita mau terus hidup kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Nah ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik seorang pria yang sukses selalu ada seorang wanita yang tangguh. Jadi di balik kesuksesan seorang pria ada wanita yang mendukungnya dari belakang sehingga dia boleh menjadi sukses. Nah, Allah menciptakan seorang wanita yaitu untuk menjadi penolong yang sepadan bagi pria. Di mana Tuhan Allah menciptakan Adam, manusia yang pertama, dan kemudian menciptakan Hawa. Nah, kenapa kita dinamakan perempuan? Kenapa? Ayo, ibu-ibu pasti tahu karena kalau kita biasa ibadah suka ada pertanyaan, kenapa kita dinamakan perempuan? Yang bisa angkat tangan. Nah, angkat tanganlah di rumah. Sekarang kita buka dalam Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, itu jawabannya. Kenapa kita dinamakan perempuan? Karena diambil dari laki-laki. Kita diambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi, kita diciptakan Allah untuk menjadi penolong bagi suami kita, bagi lelaki. Nah, jadi di balik kesuksesan seorang pria, ada seorang wanita yang terus menyemangati dan mendorongnya untuk menjadi seorang yang sukses. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan wanita dengan segala keunikannya. Wanita itu unik-unik ya, sifatnya unik-unik gitu kan. Terus punya kelebihan yang unik juga dan punya kekuatan yang ekstra. Kalau dilihat nih kadang-kadang kalau bawa motor, ibu-ibu itu canggih sekali. Kadang bisa bawa barang banyak, depan juga ada, terus bisa juga gendong ada yang sambil gendong anak. Itu saya kadang-kadang bingung, itu bawanya bagaimana gitu loh. Nah, itu kadang-kadang wanita itu punya keunikan, kekuatan tersendiri gitu loh. Nggak disangka. Kadang-kala kita lihat wanita itu bisa menjadi wanita yang kuat. Kalau memindahkan lemari aja kadang-kadang bisa ngedorong sendiri gitu loh. Punya kekuatan yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat wanita itu
makhluk yang lemah gitu ya, tapi enggak gitu loh, tapi bisa gitu punya kekuatan yang luar biasa. Nah, inilah kita wanita. Nah, di Alkitab juga banyak menceritakan kehebatan-kehebatan dan kecakapan dari perempuan-perempuan. Nah, peranan wanita atau perempuan dalam setiap masalah, baik itu peperangan atau kejadian, terus baik dalam pelayanan, ini seorang wanita ini mempunyai peranan penting. Jadi pria dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi wanita tuh mendorongnya, memberi semangat yang luar biasa. Tidak kalah penting, kita juga harus ambil andil dalam pelayanan kita. Nah, kita menggunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita juga untuk melayani Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di Alkitab juga banyak wanita-wanita yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, Ibu Maria, terus Ratu Esther. Nah, dipakai untuk menyelamatkan orang lain, juga untuk Ruth, untuk Naomi, dan masih banyak-banyak yang lain-lainnya juga ya. Nah, banyak wanita yang dipakai dalam pelayanannya, dalam kehidupan mereka, termasuk kita juga, biar kita juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kalau di gereja, jadi peranan wanita-wanita, kalau di gereja, ibu-ibu nih paling sibuk. Apalagi kalau ada acara mungkin ada pengantin atau acara ibadah-ibadah. Nah, ini wanita-wanita ini yang selalu mempunyai kesibukan yang luar biasa. Dia akan, ini taruh sini, bunganya taruh sini, bunga taruh sini, supaya kelihatan lebih rapi, lebih indah dan sedap dipandang. Nah, inilah wanita. Ada saja yang ide kreatifnya muncul gitu kan. Terus banyak hal dah. Nah, itulah di gereja juga peranan wanita itu sangat penting. Nah, ketika Tuhan Yesus di dunia ini saja, banyak perempuan-perempuan yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus, ibu-ibu nih, terutama nih. Kalau melihat ada yang sesuatu yang rame-rame, pasti ibu-ibu akan ngumpul. Ya, itulah sifatnya, emang begitu gitu loh. Tapi itulah kesibukan dari ibu-ibu, dia akan repot, kadang-kadang bikin kopi lah, bikin teh lah, terus siapin makanan kecil lah, mungkin pisang goreng, ubi, singkong. Nah, dalam pelayanan itu, ibu-ibu tuh, perempuan itu ada aja yang memegang suatu peranan juga gitu loh. Memang dibutuhkan juga. Kalau orang udah capek kerja gitu, kadang-kadang kita dibutuhkan, oh ya dibikinin kopi gitu ya, terus dikasih makanan kecil, itu akan seneng gitu loh. Nah, itulah peranan di dalam gereja juga. Ibu-ibu juga sangat dibutuhkan. Saya yakin, apalagi kalau dalam ibadah kaum wanita nih. Nah, ibu-ibu pasti punya kesibukan tersendiri, berusaha untuk menyiapkan yang terbaik untuk ibadahnya. Nah, juga di keluarga. Nah, kalau di dalam keluarga, seorang wanita atau ibu-ibu atau perempuan itu memegang peranan penting juga dalam keluarga. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita mengajarkan kebenaran dari firman Tuhan kepada anak-anak kita. Nah, ibu-ibu, sebelumnya kita buka Alkitab kita dalam Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, setiap kita sebagai wanita, kita mau tampil cantik. Kita mau kelihatan indah, gitu kan. Tapi yang terpenting adalah istri yang takut akan Tuhan, itu yang dipuji-puji. Jadi kita sebagai wanita, biarlah kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Hidup kita tuh ya berpegangan pada firman Tuhan. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, biar anak-anak kita juga mempunyai
hati yang takut akan Tuhan. Kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Dan juga sebagai seorang istri, kan saya katakan bahwa di balik suksesnya seorang pria ada seorang wanita yang tangguh. Nah, di mana dalam menopang suami juga dalam pelayanan suami, ketika dalam menghadapi masalah, ya kita ikut dukung mereka dalam doa, ikut dukung dalam doa suami kita ketika dalam menghadapi masalah, beri ketenangan kepadanya. Nah, juga dalam keluarga, ketika peranan wanita dalam keluarga kita, ketika kita juga bisa menjadi pemersatu keluarga kita. Jadi bukannya karena sudah menikah dengan suami, ini suami jadi milik kita, jadi hubungan dengan keluarganya jadi tidak baik. Tapi bukan seperti gitu, tapi biarlah kita nih sebagai wanita, kita mempunyai hati yang bijaksana. Kita berlaku adil kepada keluarga kita. Jadi kalau suami yang takut sama istri, dia akan ikutin kehendak istrinya gitu loh. Tapi biarlah kita mempunyai adil gitu loh, bijaksana gitu loh dalam berperan sebagai seorang istri, dan juga mungkin kepada mertua, kepada ipar gitu ya. Nah, hal-hal yang kita rasa kurang baik dalam keluarga, biarlah kita jadi mempersatukan mereka kembali, mempersatukan hubungan keluarga dengan suami, dengan keluarganya, dengan suami, dengan keluarga kita juga, biar semua ada kesatuan, biar semuanya hidup dalam damai sejahtera. Nah, jadi biar kita tidak bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik buat keluarga kita. Biarlah kita juga berlaku adil dalam rumah tangga kita, kepada pihak suami, kepada pihak istri, satu sama lain saling pengertian. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan kepemimpinan dalam keluarga kita adalah tetap suami. Suami tetap mengambil peranan, dia sebagai kepala keluarga. Kita istri hanya sebagai penolong yang menolong suami, yang menyemangati suami, dan ketika dalam kelemahan kita yang beri kekuatan kepadanya. Terus kita buka Alkitab kita lagi ya, dalam Efesus 5 ayat 22. Ya, saya bacakan dari ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, di ayat 25 katakan bahwa, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, kita sebagai istri, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, kita itu tunduk kepada suami kita seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala dari istri. Nah, kalau suami yang mengasihi istrinya gitu loh, mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi dirinya. Nah, Tuhan mau supaya walaupun kita sehebat apapun pelayanan kita sebagai seorang wanita, tapi peranan suami tetap sebagai kepala keluarga. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan anak-anak juga, mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang hormat akan orang tua. Nah, itu tadi peranan orang wanita itu dalam gereja, yaitu melayani pekerjaan Tuhan, ya kan?
Nah, di dalam keluarga juga sebagai pemersatu keluarga, mendidik anak-anak, menopang suami. Nah, peran wanita juga di dalam masyarakat ketika kita bergaul di sekeliling kita, ketika kita berada di lingkungan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, kita buka Alkitab kita di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita sebagai wanita, sebagai ciptaan Allah, kita dibentuk serupa dengan gambar Allah. Kita dibentuk supaya hidup kita juga boleh seperti Kristus supaya Kristus ada dalam kehidupan kita. Karena seorang istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, dan kita juga boleh menjadi istri yang takut akan Tuhan. Dan dalam masyarakat juga kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi biar terang kita ini terus bercahaya dimanapun kita berada, dimanapun kita diletakkan, kita ini boleh bisa menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita bisa menjadi terang. Jadi kita biar hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita sebagai wanita, kita memegang peranan penting dalam keluarga kita. Jadi di balik kesuksesan seorang pria ada seorang wanita yang menopang kehidupannya. Ya, di akhir firman Tuhan kita hari ini, kita mau belajar sama-sama bahwa kita sebagai wanita, sebagai seorang istri, kita boleh mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Biarlah kita juga boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam pelayanan kita, baik di gereja, kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Di dalam keluarga kita juga boleh menjadi berkat. Dan juga dalam lingkungan kita boleh menjadi berkat juga buat orang lain. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semuanya. Terima kasih, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Salam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi, mari kita mau sama-sama berdoa. Kalau baru saja sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya ibu-ibu diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita mau sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita mau sepakat bersatu hati, biar kiranya masalah ini boleh cepat berlalu dari hadapan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Mu. Sepanjang malam hingga bangun pagi sampai saat ini, Tuhan pimpin kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, seluruh jemaat Gereja Injil Kristus Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, buat pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali, walaupun hanya beribadah di dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan senantiasa menyertai di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia, diberkatilah Bapak Presiden Jokowi maupun wakilnya, para menteri-menteri serta kabinetnya, para anggota MPR DPR, angkatan bersenjata, kepolisian ABRI, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, seluruh pejabat-pejabat negara yang duduk dalam kepemerintahan. Aku bawa ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berikan
kekuatan, kesehatan yang prima daripadamu Tuhan, sehingga mereka semua boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dengan adanya Tuhan, virus corona ini Tuhan, Indonesia mengalami goncangan yang sangat berat. Namun kami percaya Tuhan, saat-saat ini Indonesia berdiri tegar karena Tuhan menopang. Walaupun di tengah-tengah badai, kami semua mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pulihkan Indonesia Bapa, pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan ekonomi Indonesia ini Tuhan. Sehingga penderitaan demi penderitaan tidak terlalu berlarut-larut. Tuhan terima kasih buat semuanya ini. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan, ibu-ibu yang seberapa yang ada pagi hari ini boleh diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami semua untuk selalu mengucap syukur apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa menyertai di setiap langkah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, yang Engkau, baik itu pujian, firman Tuhan dan doa syafaat, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Aku mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudaraku yang sakit. Siapapun Tuhan, kami tidak tahu Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang kami tahu Tuhan, suami Ibu Mira yang menderita sakit stroke. Namun kami mengucap syukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami mendengar bahwa hari demi hari keadaan suami Ibu Mira begitu luar biasa. Ada kemajuan, ada pemulihan melalui terapi, melalui obat-obat, melalui tusuk jarum. Tangan Tuhan bekerja untuk memulihkan kesehatan suami Ibu Mira. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan suami Ibu Mira ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan berikan semangat untuk melawan penyakitnya. Sehingga hari demi hari ada pemulihan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya percaya kuasa Tuhan yang bekerja. Semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Biarlah inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, saatnya kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Melalui Ibu Gembala, kita mau mengangkat kedua tangan kita. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.